Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan mencoba membagikan video mengenai persiapan pelaksanaan LSP ya, ujian LSP. Yang mana durasinya kan cukup banyak nih, karena berdasarkan flowchart yang sudah Ibu jelaskan, ujian LSP ini ada dua ya, ada tahapannya, ada tahapan untuk jurnal, pembuatan jurnal dan sediaan, kemudian ada juga administrasi. Nah, karena durasinya yang panjang, video ini akan kita bagi-bagi ya, jadi beberapa episode. Nah, untuk video kali ini kita lihat dulu cara pembuatan jurnal pada jurnal LSP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan sedikit mengulas cara pembuatan jurnal, tapi jurnalnya otomatis akan agak berbeda ya dengan jurnal yang biasa kalian kerjakan di kelas 10 dan kelas 11. Nah, kali ini Ibu bakal ngejelasin jurnal untuk LSP ya, persiapan untuk nanti ujian sertifikasi kompetensi untuk SMK. Nah, untuk apa saja sih yang perlu kita butuhkan? Jelas kalian sudah harus memiliki format dari jurnal LSP itu sendiri. Kemudian selain itu, Ibu harapkan kalian sudah mempersiapkan buku-buku literasinya, ya, buku literaturnya seperti farmakope, ISO, Fornas, ya. Kemudian alat tulis itu udah pasti harus disiapin. Kemudian kalkulator juga jangan lupa ya. Nah, itu mungkin langsung aja kita melihat resep yang akan kita bahas atau akan kita kulas pada pertemuan kita hari ini. Silahkan, boleh dilihat di sini. Oke, di situ tertera ada resep dari Dr. Aufa, ya. Beliau berpraktek di Jalan Raya Banjaran. Pada resep tersebut tercantum racikan, ada 3 racikan, ada 3 sediaan. Yang racikan pertama yaitu dibuat sediaan kapsul. Dari mana kita tahu sediaan kapsul? Nih ya, di sini ada MF-Fufdain kapsul, berarti si racikan yang ini akan dibuat sediaan kapsul. Kemudian yang kedua ini ada racikan. Racikan apa ini? Nah, Ibu ini cuma tertulis signa saja, tidak dicantumkan MF. Tapi kita bisa lihat bahwa pelarut dan kelarutannya itu adalah dengan etanol yang notabene bentuknya adalah cair. Otomatis untuk racikan kedua ini akan dibikin sediaan larutan. Ya, yang ketiga di sini tertera bedak salisil flash 1. Ini flash 1, artinya ketika ada bedak salisil flash 1 ini adalah sediaan obat yang sudah jadi atau yang notabene sudah bisa beredar di pasaran. Jadi kita tinggal ngambil aja, cantumkan etiketnya. Oke? Nah, kemudian sebelum kita melakukan pengerjaan jurnal, coba kita lihat terlebih dahulu stok obatnya nih apa saja yang tersedia di laboratorium kita. Atau kalau misalkan secara dunia industri, dunia kerjanya adalah stok obat yang tercantum, yang tertera di apotek masing-masing atau rumah sakit masing-masing. Oke, kita lihat sebelah sini. Oke, kita ambil simpel saja. Sebetulnya waktu pertemuan yang lalu Ibu sudah mengirimkan stok obat yang banyak sekali ya dengan contoh resepnya. Tapi untuk kali ini Ibu hanya mencantumkan stok obat yang notabene akan kita butuhkan untuk pengerjaan resep yang tadi sudah disebutkan. Oke, yang pertama ada paracetamol 3 tablet, prednison 90 tablet, aminofilin 50 tablet, asam salisilat 125 gram, campora 200 gram, gliserol 300 ml, etanol 70%-nya kita tidak stokkan, artinya ketersediaannya banyak ya. Pot obatnya ada 15 pieces ya. Kenapa sih kita butuh stok obat ini? Nah, kita harus mulai berpikir ya, kenapa sih kita butuh stok obat ini? Karena pada instruksi kerjanya, lembar kerjanya di situ sudah dicantumkan. Kita harus menganalisis terlebih dahulu resep yang tertera, yang dituliskan oleh dokter dan mencocokkan dengan stok yang tersedia di apotek atau di lab masing-masing. Nah, pernah kan Ibu sempat menyinggung bahwa sebelum kita mengerjakan resep, otomatis kita harus men-screening dulu. Ya, tahu kan men-screening?
menelaah, mengkaji dulu ya. Screening itu ada 3 ya. Yang pertama ada screening administrasi, jelas Ibu yakin kalian sudah jauh lebih pintar, sudah jauh lebih hafal untuk screening administrasi, yaitu tentang kelengkapan resep. Nah, kelengkapan resep dari mana saja dimulainya? Betul, dari atas sampai bawah ya, dari atas resep sampai bawah resep. Yang dilihat apa saja, benar enggak itu dokternya dari dokter siapa, punya izin enggak dokternya, beralamat di mana dokternya prakteknya. Ya, kemudian selain itu ada enggak nih nomor resep sama tanggal resepnya? Ya, kalau tidak ada, boleh ditanyakan kepada pasiennya, kapan ini Ibu berobat ke dokternya? Ya, kemudian ada komponen obatnya. Paracetamol, prednisolon, aminofilin serta jumlahnya. Jumlahnya di sini sudah jelas. Setengah tablet semuanya. Kemudian selain itu, selain komponen, ada perintah signaturanya, ya, artinya cara pemakaian si obat tersebut. Nah, sampai kepada alamat dan juga dipergunakan untuk pasien siapa. Kalian harus sangat jeli ya melihat kelengkapan administrasinya atau screening administrasinya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, apa? Screening farmasetik. Ketersediaan obatnya nih. Ini yang perlu kalian betul-betul telaah. Jangan mentang-mentang dapat resep kayak gini langsung aja setengah kali 10. 5 tablet, ada enggak stok obatnya? Nah, ini fungsinya stok obat yang tersedia untuk mengetahui berapa sih tablet yang bisa kita siapkan. Nah, kalau misalkan contoh paracetamol tablet setengah. Di sini numeronya 10, berarti setengah kali 10 5 tablet. Sedangkan di stok obat yang tertera paracetamol hanya tersedia 3 tablet. Otomatis jika memenuhi kebutuhan yang tadi ada di resep, kita kurang 2 tablet. Nah, kita harus jeli, berarti si resep tadi kita nggak bisa bikin 10 bungkus. Karena ketersediaan stoknya paracetamol hanya 3 bungkus. Artinya seperti apa? Silahkan komunikasikan dengan pasien. Ibu, untuk racikan yang pertama, obatnya tersedia, hanya notabene kita tidak bisa membuatkan 10 kapsul. Kita hanya bisa memberikan berapa kapsul untuk 3 tablet. Kalau 5 tablet untuk 10 kapsul, berarti kalau 3 tablet untuk berapa? Untuk 6 kapsul. Nah, berarti nanti apa yang harus kalian siapkan? Kopi resep, agar nanti si pasien bisa memberi lagi obat untuk racikan pertama dengan membawa kopi resep. Nah, itu ya. Jadi itu screening farmasetik ya. Screening farmasetik untuk melihat ketersediaan stok obatnya, kemudian untuk melihat berapa kekuatan dosisnya. Apakah betul enggak paracetamol yang ada 500 mg akan sesuai dengan yang tertera di resep? Nah, itu ya. Jadi harus mulai pintar-pintar. Kita tahu kekuatan dosisnya berapa sih dari masing-masing zat ya. Kemudian yang ketiga adalah screening klinis. Memang untuk asisten tenaga kefarmasian ini masih belum kita ajarkan lebih jauh ya mengenai screening klinis ini. Screening klinis kayak misalkan interaksi obat dengan makanan ya, kemudian interaksi obat dengan obat ya, kemudian interaksi obat dengan tubuh. Nah, tidak sampai sejauh itu, hanya mungkin yang disampaikan apabila menggunakan obat ini nih, misalkan tidak boleh pada saat mengendarai kendaraan, atau misalkan pada aturan pakainya, hanya sebatas itu saja. Untuk lebih lanjutnya belum diajarkan untuk asisten tenaga kefarmasian ya, itu aja. Oke, itu yang permulaan yang akan kita pelajari. Masuk ke bagian intinya. Oke. Masuk ke bagian inti, Ibu bakal menjelaskan cara pembuatan jurnalnya seperti apa ya. Untuk format jurnalnya, kebetulan Ibu sudah men-share ya ke kalian. Nanti coba kalian print, kemudian silahkan mulai mencoba mengaplikasikan dan membiasakan diri membuat jurnal LSP ini ya. Baik, kita tutorialnya untuk jurnal racikan yang pertama dulu ya. Di sini diterakan racikan pertama ini resipe paracetamol tablet setengah, prednison tablet setengah, aminofilin tablet setengah, MF Fulfdain kapsul DTD nomor 10, STDD 1 cup. Artinya
pada racikan yang pertama ini kita akan buat sediaan kapsul. Berapa banyak? Betul, yang tertera di resep ini untuk 10 kapsul. Tapi tadi sudah sempat Ibu singgung pada screening farmaseutiknya, kita lihat terlebih dahulu ketersediaan stok obatnya. Oke. Nah, cara buat jurnal yang pertama, pada jurnal yang pertama bagian ke-1 itu adalah kelengkapan resep. Nah, pada kelengkapan resep tadi sudah disinggung untuk screening administrasi harus dari atas sampai bawah resep. Tapi untuk pengerjaan jurnal LSP ini cukup cantumkan saja kelengkapan administrasi yang tidak adanya saja. Contoh, misalkan yang pertama nomor resep. Nah, nomor resep karena ini bentuknya nanti akan diberikan ya satu benda resep, kemudian instruksi kerja, stok obat. Nah, nanti nomor resep ini wajib dicantumkan sesuai nomor tipe resep yang diberikan. Ini misalkan kayak kemarin saya ngasihnya tipe 2. Ya. Tipe 2. Maka dicantumkan di sini nomor resepnya adalah nomor 2. Kemudian yang nomor 2, tanggal resepnya ya, ditanya saja tanggalnya ya. Biasanya untuk nomor resep dan tanggal resep ini sudah otomatis. Artinya otomatis gimana? Otomatis kalau nomor resep itu sesuai tipe yang diberikan. Kalau tanggal resep pasti selalu diisi pada saat tanggal kalian praktikum atau pada saat kalian tanggal ujian. Tanggal resep. Tanggal resepnya anggap aja hari ini kita ujiannya ya. Berarti sekarang tanggal 19 Agustus 2021. Oke. Terus apa lagi? Nah, kebanyakan kalian yang masih awam, Bu paraf dokter. Ya. Nah, yang dikatakan paraf dokter ini di sini. Ya. Jadi kalian nggak usah nyantumin lagi nih paraf dokter. Ini sudah menggambarkan bahwa ini adalah merupakan paraf dokter. Kecuali untuk obat-obatan narkotika dan psikotropik, memang itu harus ditandatangani asli oleh dokternya. Oke? Berarti yang ketiga bukan paraf dokter, apalagi dong? Coba lihat resepnya. Oke, good. Alamat. Ya. Berarti yang belum dicantumkan adalah alamat. Maka di sini tuliskan alamat. Yang jelas alamatnya alamat siapa ya? Alamat pasien. Nah, kita tahu alamat pasien ini dari mana? Ya jelas kita harus berkomunikasi dengan pasiennya. Ya, Ibu maaf, pasien atas nama Garinda 12 tahun, Ibu dengan ibunya. Betul, Ibu mohon maaf untuk alamatnya di mana, Ibu? Nah, nanti si pasien akan memberikan alamatnya di Soreang. Ya, kita tulis aja di sini. Soreang. Nah, untuk kelengkapan resep cukup segini saja. Oke. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya pengerjaan jurnal yang kedua yaitu nih yang paling banyak, keterangan. Nah, pada keterangan ini memuat resep standar, kemudian buku referensi, kemudian isi zat aktif, keterangan dosis, kemudian usul perbaikan dan lain-lain. Nah, cukup banyak bukan untuk melihat keterangan ini, tapi santai ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, kita lihat lagi pada resep di sini. Oke, di resep diterakan paracetamol tablet.
prednison tablet, aminofilin tablet. Artinya ketiga zat tersebut adalah zat sediaan yang sudah jadi. Kalau zat sediaan yang sudah jadi berarti dia punya apa? Resep standarnya. Nah, resep standarnya kalian bisa buka-buka, ya, bisa noong-noong, nggak perlu kalian nyiptain sendiri, ya. Resep standarnya bisa kalian cari di Fornas, ya, kemudian di ISO. Nah, yang jadi permasalahan, masih ingat buka ISO dan Fornasnya? Ya, coba nanti sambil berjalan sambil mulai membuka lagi, ya, mencoba lagi. Oke, kita coba kerjakan satu persatu. Zat yang pertama ada paracetamol tablet. Maka di sini cantumkan paracetamol tablet. Nah, paracetamol tablet. Saya ngambil bukunya, yang saya pakai itu adalah di buku ISO. Nah, yang kayak gimana sih buku ISO? Nanti. Nah, ya, yang kayak gini buku ISO itu, ya. Jadi buku yang saya gunakan untuk mencari resep standar ini adalah di buku ISO. Nah, pasti kalian punya. Yang membedakan apa? Volumenya. Yang saya pakai di sini adalah ISO volume 50. Ya, ISO volume 50. Bu, saya punyanya di rumah ISO 49. Bu, saya punyanya ISO 51. Ya, nggak apa-apa, mangga-mangga saja. Yang penting kalian bisa mempergunakannya. Ya, jangan sampai orang ISO, ya, tapi harus bisa mempergunakannya. Oke, gimana sih caranya? Caranya mungkin sebetulnya sudah hafal, tapi ya sedikit-sedikit untuk mengingat kembali bagaimana cara membuka ISO. Yang mau kita cari apa? Paracetamol tablet. Berarti cari di indeks paling belakang. Ya, paracetamol tablet. Cari huruf P-nya. Cari huruf P-nya dulu. Ketika sudah ketemu huruf P, sebentar. Paracetamol nih, oke. Ini ketemu ya di sini paracetamol. Nah, berarti kan paracetamol generik. Nah, ini macam-macam banyak lah. Ada yang tunggal isinya, ada juga yang campuran. Nah, kita ambil yang tunggal ya. Afidol, nih halaman 2. Oke, kita lihat halaman 2-nya, buka. Oke, Afidol. Nah, di sini ya. Tertera banyak sekali nama-nama patennya. Ada Afidol, isinya acetaminophen, ya, nama lainnya adalah paracetamol. Kemudian ada juga alpamol, paracetamol, ya. Tapi kita ambil yang tunggal ya. Yang tunggalnya berarti ini. Coba kalian perbesar dulu di sini. Oke. Di sini kan ada paracetamol 500 mg per tablet. Nah, ini karena sediaannya adalah sediaan tablet. Bu, saya mau ngambil 120 mg per 5 ml sirup. No, ini jangan digunakan. Karena ini digunakan untuk sediaan sirup. Yang kita cari yang sekarang adalah yang tablet. Berarti yang kita pakai adalah paracetamol 500 mg per tablet. Ya, jadi udah bisa ya, karena banyak sekali pertanyaan kadang, Bu, saya boleh nggak sih pakai yang miligram per 5 mili? Tidak, itu hanya untuk sediaan yang cair ya. Jadi kita pakainya yang tablet, karena di sini adalah paracetamol tablet. Oke. Nah, paracetamol tablet ini ibu ngambil di ISO. Nah, kan cantumkan buku referensinya. ISO volume 50. Mohon maaf ya, tulisan ibu nggak terlalu bagus, tapi insya Allah lah kalian harus paham. Halamannya dicantumkan? Ya, halamannya cantumkan. ISO volume 50 halaman 2. Nah, cantumkan juga di sini. Tiap tablet mengandung paracetamol 500 mg. Satuannya jangan lupa, ini selalu cantumkan karena tanpa satuan artinya ini adalah 500 gram. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus dicantumkan? Dosis.
Kita cantumkan dosis. Nah, ini dosis yang mana? Yang tertera pada literatur. Ya. Jadi tadi yang halaman 2 jangan cepat-cepat ditutup, tapi lihat juga dosisnya. Gimana sih nentuin dosisnya? Lihat di sini. Pada resep untuk untuk Garinda 12 tahun. Berarti cari dosisnya yang mendekati 12 tahun. Ya, pada sumber literasi saya dapat dosis untuk 9 sampai 12 tahun. Ini dosisnya adalah sehari 3 sampai 4 kali 1 tablet. Nah, gitu. Selesai untuk paracetamol, tapi belum selesai untuk prednison dan aminofilin. Ya, berarti Bu, untuk prednison dan aminofilin harus dicantumkan. Ya, betul. Kita cantumkan di sini. Prednison. Sama, cantumkan. Tablet. Cantumkan ISO volume 50 halaman. Cari ya. Masing-masing pasti punya sumber yang berbeda-beda. Mangga, silakan, saya tidak membatasi asalkan literaturnya betul ya. Tiap tablet mengandung prednison 5 mg. Dosis, lihat di resep, tadi resepnya 12 tahun, berarti cari-cari yang mendekati 12 tahun. Sehari 1 sampai 4 kaplet. Yang ketiga, aminofilin tablet. Sama, cantumkan literaturnya ISO halaman 50, halaman 431. Tiap tablet mengandung aminofilin. Dosisnya, kekuatan dosisnya 200 mg. Dosisnya sehari 3 kali setengah tablet. Nah, hanya aminofilin ini punya dosis maksimum. Nah, kalau ada zatnya yang memiliki dosis maksimum, di sini harus disertakan juga, di sini harus dicantumkan juga dosis maksimumnya. Maka kita tulis dosis maksimum atau kita singkat DM, aminofilin. Silahkan cari ya halamannya. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman, silakan nanti isi sendiri ya. Dosis maksimum untuk 1 kalinya itu adalah berapa? 500 mg. Dosis maksimum untuk 1 harinya itu adalah 1500 mg. Oke, selesai untuk pengerjaan bagian yang kedua, yaitu keterangan, resep standar, buku referensi, zat aktif, keterangan dosis, dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah monografi. Ya, kita cantumin dulu di sini 3 monografi. Nah, oke. Untuk monografi kita nggak perlu nulis nih. Kalau sediaannya di resep sudah sediaan yang jadi. Ya, artinya ini kita nggak perlu ngambil zat aktifnya, tapi ngambil tablet yang udah jadi. Berarti untuk poin 3 monografi kita strip aja. Jadi kita nggak perlu ngejain, nggak usah nulis banyak-banyak ya, strip aja. Oke, beres. Yang keempat, yang selanjutnya yang keempat ini adalah daftar obat. Nah, pada daftar obat beserta penggolongannya. Nah, pada daftar obat sebetulnya kalian nggak usah rumit. Kan tadi di bagian kedua kalian sudah menulis literaturnya.
Isovolume 50 halaman 2. Ya lihat lagi halaman 2. Ya, daftar obatnya di situ ada B, ada K, ada T, itu sudah menunjukkan penggolongan obatnya. Gimana cara nulisnya? Satu-satu, karena pada resep ada 3 zat, maka di sini juga tulis paracetamol. Ya, tinggal copy paste aja ya, isovolume 50 halaman 2. Nah, golongan paracetamol golongan apa ya? Secara perundang-undangannya paracetamol ini golongan obat bebas. Bebas. Kemudian indikasi. Apa sih indikasi? Ya, indikasi hampir sama seperti khasiat ya. Khasiat atau indikasi untuk paracetamol ini dia berfungsi sebagai obat analgetik dan antipiretik. Permasalahannya, masih ingat tidak untuk arti dari analgetik ataupun antipiretik? Silahkan flashback lagi ya, buka-buka lagi bukunya. Nah, yang kedua, cantumkan juga prednison. Ya, copy paste isovolume 50 halaman 262. Nah, golongannya golongan obat keras. Oke, indikasi anti radang. Oke, yang ketiga aminofilin. Isovolume 50 halaman 431. Golongan obat keras. Indikasi asma, obat asma. Oke. Nah, beres nih? Belum beres. Kalian baru menentukan penggolongan sama indikasinya. Di kolom paling bawahnya ada kesimpulan. Artinya kalian harus bisa menyimpulkan ya dari daftar obat ini. Maka kesimpulannya silakan cantumkan kesimpulan berdasarkan obat di atas termasuk golongan obat. Nah, yang jadi pertanyaan, dari ketiga golongan ini ada 1 golongan obat bebas, 2 golongan obat keras. Maka yang kita ambil yaitu adalah golongan yang paling tinggi, yaitu obat keras. Maka di sini dicantumkan obat keras. Nah, berkhasiat sebagai obat asma. Nah, Bu, kenapa nggak dicantumkan sebagai obat analgetiknya? Kenapa nggak dicantumkan sama obat anti radangnya? Karena kebanyakan asma ini biasanya suka ada rasa sakit seseknya ya. Kemudian ada juga asmanya itu dikarenakan adanya inflamasi atau peradangan pembengkakan, sehingga si saluran pernafasannya agak sedikit sakit. Mungkin untuk farmakologi lebih lanjutnya nanti kalian bisa belajar lagi ya. Cuma untuk kesimpulannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih yang mulai udah agak panik ya, ke perhitungan dosis ya. Ini harus benar-benar dipahami ya, dicermati benar-benar. Oke, perhitungan dosis bukan DM saja, tapi di sini harus mencantumkan dosis terapinya. Dosis terapi itu apa sih? Dosis minum ya, dosis obat yang bisa dosis yang berfungsi sebagai pengobatan, walau baik 1 kalinya ataupun 1 harinya. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Yang pertama tadi ada zatnya paracetamol, dosis terapinya, dosis sekali minumnya. Nah, kita tahu dari mana nih dosis terapinya? Lihat di sini. Ya, di resep. Di resep dosis terapinya paracetamol tablet setengah tablet. Berarti sekali minum dia butuh setengah tablet. Ya. Dari sini ya, paham ya? Dosis terapi dilihat dari resep.
Nah, dosis terapinya ada 1 kali, ada 1 hari. Nah, di sini dosis terapinya untuk 1 kali. Kenapa untuk 1 kali? Karena di sini tertera DTD ya, di sininya. Ya, berarti setengah tabletnya untuk 1 kali minum. Ya. Nah, apakah di sini dicantumkan setengah tablet? Belum cukup. Ya, alangkah bagusnya jika kalian mencantumkannya dalam satuan miligram. Tadi pada keterangan di resep standar itu bahwa 1 tablet paracetamol itu isinya adalah 500 mg. Berarti setengah tabletnya berapa? Betul, 250 mg. Oke, ini sekali minum dia pakai dosisnya 250 mg. Nah, pertanyaannya, berapa dosis terapi untuk 1 hari? Nah, tahu 1 hari berapa kali? Lihat lagi pada resep ini. Di sini tertera Signatura. Signatura Terdedie 1 cups. Ya. Berarti di sini diminumnya adalah sehari 3 kali 1 kapsul. Nah, seharinya berarti kita sudah tahu nih, dia makannya atau minumnya sebanyak 3 kali. Maka di sini cantumkan 3 dikali 250 mg. Sama dengan 750 mg. Oke. Prednison pun sama. Karena pada resep semuanya setengah kan? Berarti kita cantumkan setengah tablet dari prednison itu sebaraha 5 mg kan 1 tabletnya, berarti di sini 2,5 mg. Seharinya 3 kali 2,5 mg, 7,5 mg. Nah, begitupun dengan aminofilin. Aminofilin setengah tabletnya itu berapa? 200 mg kan 1 tabletnya, berarti kalau setengahnya itu adalah 100 mg. Nah, seharinya 3 dikali 100 mg, jangan lupa satuan harus tetap diikut sertakan. Oke. Nah, karena untuk aminofilin terdapat dosis maksimum, berarti kalian di sini harus menghitung dosis maksimum dan konsentrasi DM-nya. Dosis maksimumnya tadi sudah diketahui berdasarkan literatur, itu ada dosis maksimum untuk 1 kali dan dosis maksimum untuk 1 hari. Nah, gimana nih caranya? Caranya balik lagi, flashback lagi di kelas 10 awal. Ya, di sini tercantum bahwa pasiennya adalah Garinda, usianya 12 tahun. Berarti dosis maksimumnya menggunakan perhitungan dosis berdasarkan usia yang mana yang dipakai. Ada Young, ada Dilling. Ya, sambil mengingat-ingat lagi. Kalau Young itu untuk usia berapa? Ya, untuk usia kurang dari 8 tahun. Kalau Dilling dari usia 8 sampai 20 tahun. Maka di sini kita pakai rumus Dilling. 12/20 dikali DM 1 kalinya tadi adalah 500 mg. Sama dengan berapa? 300 mg. Kemudian dosis maksimum untuk 1 harinya sama, kita pakai rumus Dilling pun, cuma yang membedakan adalah dosis maksimum untuk 1 harinya. Oke. Nah, konsentrasi DM-nya ya atau persentase DM-nya tinggal kalian pindahkan. Dosis terapi yang 1 kali ini dibagi dengan dosis maksimum yang 1 kali juga. Jangan silang, jangan ini enggak ya. Jadi kita pakai yang 1 kali ya, pasangannya dengan 1 kali. Berarti di sini 100 mg dibagi 300 mg dikali 100%. Hasilnya berapa? 33,34%. Untuk DM 1 harinya gimana? Sama, tinggal pindahin nih yang ini 300 mg dibagi yang ini nih 900 mg dikali 100% sama dengan 33,34%. Nah, gampang ya? Udah diingat-ingat lagi.
Tapi jangan salah, yang menggunakan kalkulator harus cerdik juga menggunakan kalkulatornya ya. Jadi belajar mulai sekarang kalkulatornya gimana sih cara ngebaginya, terus gimana sih kalau ada 100% ini ya. Jangan sampai udah bener rumusnya tapi yang salah cara pencet kalkulatornya, bahaya juga. Nah, kemudian di situ ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan resep di atas, dosis obat tidak melebihi dosis maksimum. Kenapa tidak melebihi dosis maksimum? Ini nggak lebih dari 100% kan? Masih dalam batas toleransi. Jadi tidak melebihi dosis maksimum. Nah, gini aja untuk perhitungan dosis. Mudah ya? Insya Allah mudah. Kalau misalkan kalian betul-betul mencermati, betul-betul mencoba, karena pada pembuatan jurnal ini nggak cuma dilihat doang, nggak, tapi kalian betul-betul harus mencoba mempraktekkan bagaimana sih ngitung dosis, gimana sih bikin jurnal itu. Nah itu ya. Oke, lanjut nanti di poin ke-6-nya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke penimbangan bahan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa untuk penimbangan bahan itu zat-zat yang kita butuhkannya adalah paracetamol tablet 500 mg, prednisolon 5 mg tablet, kemudian aminofilin 200 mg tablet, dan jangan lupa cangkang kapsul karena kita mau bikinnya adalah sediaannya adalah kapsul ya. Boleh lihat sini. Nah, ini sudah saya tuliskan. Yang pertama obatnya adalah paracetamol 500 mg tablet. Cantumkan tabletnya ya. Karena apa? Karena bahan yang kita bawanya atau bahan yang kita gunakannya itu adalah sediaan yang bentuknya tablet ya. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Hampir sama sebetulnya sama pembelajaran kelas 10, kelas 11. Berarti setengah tablet dikali 10 sama dengan 5 tablet. Pertanyaannya, paham nggak setengah tablet ini dari mana, 10 ini dari mana? Oke, balik ke resep. Nah, paracetamol setengah tablet ini dari sini. Ya. Terus kenapa ada 10 dikali? Karena di sini tercantumnya adalah DTD. Jadi kalau ada DTD, jumlah ini dikalikan dengan numero. Dikalikan. Karena ada DTD. Ya, beda halnya jika di sini tidak tercantum DTD. Kalau tidak tercantum DTD, artinya paracetamol teh setengah tablet itu untuk 10 bungkus. Ya, jadi ini kuncinya pada penimbangan bahan adanya DTD. Oke? Maka tadi sudah diketahui ya, setengah tablet dikali 10 nomeronya adalah 5 tablet. Tapi ini belum cukup. Karena di sini ada perubahan. Perubahannya apa, Bu? Kan tadi kalian tuh melakukan screening farmasetik, lihat di stok obatnya bahwa paracetamol hanya tersedianya itu adalah 3 tablet. Jadi di sini kalian membuatnya untuk 6 bungkus dikali 6 sama dengan 3 tablet. Nah, ini yang kalian gunakan. Nah, kemudian ED-nya gimana, Bu? Biasanya ED-nya sudah tercantum pada pot obat. Ya, pada pot obat. Kalau di skala laboratorium mungkin sudah ditempel nih pada masing-masing pot obatnya. Tapi kalau misalkan untuk skala dunia industri, dunia kerja, misalkan ya, sudah tercantum ya pada bagian-bagian stripnya, kemasannya itu sudah ada ED-nya. Kita ambil contoh ya. Ini selalu saya ingatkan, lihat pada kemasan pot, kemasan obatnya. Nah, kita ambil contoh ini misalkan 21 Oktober deh, Oktober 2022. Oke. Yang kedua, prednison. Bu, hari prednison gimana nih? Kita bikinnya 10 kapsul apa 6 kapsul? Karena paracetamolnya cuma mampu untuk 3 kapsul. Ya, untuk 3 kapsul. Berarti di sini juga dicantumkan setengah tablet, dibikinkannya 6, yaitu 3 tablet. Nah, ED-nya kapan? Ya, contoh aja ini mah ya.
Mei misalkan 2023. Nah, kemudian ini aminopilin bagaimana? Sama. Karena semuanya 6 berarti harus rata. Dikali 6 dengan 3 tablet. Kapan ED-nya? Desember. Ya, ini mah contoh aja ya, jangan diikuti nanti di jurnal kalian jadi sama aja seluruhnya, enggak. Nah, kemudian yang terakhir adalah cangkang kapsul. Bu, ini harus disiapkan ya, nyalah. Yang harus disiapkan kan bukan hanya ditimbang saja. Berarti di sini harus dicantumkan juga cangkang kapsul. Yang jadi pertanyaan adalah cangkang kapsul nomor berapa? Karena cangkang kapsul ini bervariatif sekali, ya. Ukurannya dari 0, 0, 0, ya, kemudian 0, 1, 2, ya, banyak banget. Dan itu kalian harus tahu berapa sih bobotnya. Nah, karena ini sediaannya adalah sediaan tablet, maka kalian harus gimana dulu? Timbang dulu 3 tablet ini, ya, ditambah 3 tablet prednisolon, ditambah 3 tablet aminopilin. Ditimbangnya di apa? Di neraca, ya. Nanti ketahuan berapa sih sejumlahnya. Misalkan di sini jumlahnya adalah 1000. Nah, cara menentukan cangkang kapsulnya adalah jumlah bahan obat yang ditimbang dari ketiga tablet. Ambil contohnya misalkan 1000 mg dibagi nomero yang akan dibuat. Tadi genap berarti nomero yang akan dibuat adalah 6. Berapa? Nanti baru bisa menentukan cangkang kapsul nomor berapa. Ya, misal cangkang kapsulnya misal nomor 3, berarti ini cangkang kapsul nomor 3, 6 cangkang kapsul nomor 3. Oke, sudah begitu. Gampang ya? Gampang kalau konsep dasarnya kalian paham bagaimana pembuatan kalau ada DTD, bagaimana kalau tidak ada DTD. Itu saja. Oke, poin selanjutnya yang ketujuh adalah prosedur kerja. Kalau prosedur kerja sih mungkin karena ini bentuknya serbuk gitu ya, atau misalkan cuma digerus-gerus aja, Ibu yakin kalian nggak terlalu rumit ya. Pertama, seperti biasa, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua harus apa? Menyetarakan timbangan. Untuk apa, Bu? Walaupun kita nggak nimbang tabletnya, walaupun kita nggak nimbangnya aktif, tapi tablet ini kan membutuhkan ukuran cangkang kapsul, otomatis harus disetarakan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengambil paracetamol sebanyak 3 tablet, prednisolon tablet 3 tablet, aminofilin 3 tablet. Nah, yang keempat yaitu semua obat ditimbang, ini untuk menentukan cangkang kapsulnya nomor berapa. Yang kelima, memasukkan tablet paracetamol ke dalam mortir, gerus sampai halus, ya. Kemudian tambahkan prednison 3 tablet, gerus sampai homogen. Yang ketujuh, tambahkan aminopilin tablet ke dalam mortir, gerus homogen. Kemudian yang ke-8, campuran obat tersebut nanti dikeluarkan, dibagi menjadi 2 sama banyak, ya. Masing-masing bagian adalah untuk 3 cangkang kapsul. Nah, jadi dibagi lagi 3. Kalau udah dapat nih 3 bagian, masing-masing dimasukkan ke dalam cangkang kapsul yang sudah disiapkan. Baru dikemas, diberi etiket dan label, ya. Karena ini ada obat keras, berarti butuh label. Oke, sudah untuk prosedur. Nah, tinggal poin yang terakhir untuk poin yang ke-8. Oke, yang selanjutnya, yang poin ke-8 yaitu yang terakhir, yaitu ada penyerahan etiket dan label. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Untuk wadahnya, yang kita gunakan yaitu cangkang kapsul, ya. Dan kapsul dan klip plastik. Kemudian etiket. Di sini ada putih dan biru, dicoret aja yang nggak pentingnya. Berarti kan etiketnya ini untuk obat dalam. Kalau obat dalam, etiketnya adalah etiket putih, maka kita coret yang biru. Nah, nggak usah coretnya sampai habis ya, nggak usah, cukup garis 2 aja. Kemudian nama pasiennya udah ada di resep, tinggal dipindahin. Garinda, 12 tahun. Nah, ini untuk signanya. Signa pada resep hanya singkatan. STDD 1 CAPS, tapi pada penulisan di penyerahan etiket ini harus
apa ya namanya? Dipanjangkan dulu, diterjemahkan dulu perkataannya. Signatura terdedie uno capsule. Ya, baru di sini diartikan sehari 3 kali 1 kapsul. Nah, ini tolong cara penulisannya belajar lagi karena seringkali ketika Ibu meriksa jurnal masih belepotan ya cara penulisan signanya gitu ya. Jadi tolong belajar lagi. Nah, kemudian label. Labelnya menggunakan nggak? Ya menggunakan, karena diantaranya ada obat keras, maka dicantumkannya adalah label NI, ne iteratur. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Sekalian mengulas, Ibu mau nanya nih, label NI ini digunakan untuk obat apa aja? Oke, kalau ada obat keras, kemudian ada obat psikotropik, kemudian ada obat narkotika, kemudian ada obat apa lagi ya? Hormon, kemudian antibiotik ya. Nah, itu wajib mencantumkan label NI. Jadi kalau ada pertanyaan lagi kenapa harus dicantumkan nomor NI, kenapa harus dicantumkan label NI, kalian udah tahu ya jawabannya kenapa. Oh iya, obat keras karena pada komponen tadi penggolongan obatnya adalah termasuk obat keras. Oke? Nah, kemudian di sini ada kadaluarsa. Kadaluarsa ini ngambil dari mana? Ngambil dari penimbangan bahan yang tertera ED. Kan tadi Ibu mencontohkan ada 21 Oktober 2022, ada Mei 2023, Desember 2021. Kita ambil dari ketiga ini yang paling mendekati yang mana? Nih, yang paling mendekati Desember 2021, maka dicantumkanlah di sini kadaluarsa Desember 2021. Nah, sudah selesai belum? Kalian harus menempel ya di pinggirnya atau di bawahnya, tempelkan etiketnya dan labelnya. Baru kalau sudah menempel etiket dan label selesai. Ini cara pembuatan jurnal LSP. Jadi kalau cara pembuatan jurnal LSP nanti dikerjakannya itu per urutan racikan ini ya. Tadi yang pertama kan serbuk bagi sediaan kapsul, racikan kapsul, berarti yang dikerjain ini dulu. Setelah ini yang mana? Yang kedua. Gitu. Jadi tadi kita belajar di yang pertama. Untuk jurnal racikan yang keduanya ya, mungkin di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikannya ya, mempraktekannya, belajar mencoba sih bagaimana cara pembuatan jurnal LSP ini. Kurang lebihnya Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.